تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah untuk hadir dalam suatu majelis yang mulia, majelis yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Kita hadir di majelis ini untuk sama-sama tadabbur Al-Qur'anul Karim. Karena salah satu kewajiban kita terhadap Al-Qur'an bukan hanya membaca, bukan hanya mengamalkan. Salah satu kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah kepada Quran adalah tadabbur Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka enggan untuk tadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka telah terkunci sehingga mereka enggan untuk memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Dan kita harus merasa bersalah kalau kita baca Quran tapi kita tidak paham. Ini sering saya sampaikan, kita sebagai orang beriman harus merasa bersalah kalau kita baca Quran tapi tidak paham ayat yang kita baca. Sering orang membaca surah Al-Ikhlas, sering orang membaca surah Ad-Duha, tapi ketika ditanya apa maksud secara umum dari surah Ad-Duha, mereka tidak tahu. Padahal sudah berulang kali dia membaca surah tersebut. Maka penting dan sangat penting bagi kita untuk tadabbur Al-Quran. Baik, malam hari ini kita lanjut tafsir surah Al-Baqarah. Pekan kemarin sampai ayat 98. Malam hari ini kita ngaji 3 ayat 99, insyaallah sampai ayat 101. Baru kemudian pekan depan kita bahas satu ayat yang panjang ya, 102.
Ini ayat yang paling panjang di surah Al-Baqarah juz 1. Ayat yang paling panjang. Baik, seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dalnya tipis, walaqad, bukan walaqad, walaqad itu tebal. Dal termasuk huruf tipis. Huruf tebal itu khusadautin qif, qa sad dot rin qa qaf dha, ada 7. Selain yang 7 itu dibaca tipis. Kemudian bayyinat, bukan bayyinat, keliru. Bayyinat hamas, ya, bukan sofir. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. Ain hati-hati, jangan sampai dibaca alif. Awakullama ahadu ahdan, memang lebih mudah dibaca seperti alif. Ahadu ahdan, tapi maknanya bisa berubah itu. Kemudian huruf H jangan tertekan. Harus dilepas dengan lembut. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Tiga ayat ini masih berbicara tentang keburukan orang Yahudi sebagaimana ayat-ayat sebelumnya. Pekan kemarin kita bicara juga tentang keburukan orang Yahudi. Apa keburukan mereka di pelajaran ayat yang lalu? Mereka memusuhi malaikat siapa? Malaikat Jibril. Coba bayangkan tuh, malaikat Jibril dimusuhi. Kalau ada umat Nasrani dulu, Yahudi dan Nasrani, dan sampai sekarang ya, mereka bermusuhan. Kemudian umat Islam dimusuhi oleh mereka, itu hal yang biasa. Jangankan manusia, malaikat dimusuhi oleh mereka. Kenapa malaikat Jibril dimusuhi oleh orang Yahudi? Kenapa? Karena menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, tidak kepada orang dari golongan mereka. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bicara keburukan lain yang dilakukan oleh orang Yahudi.
Allah sebutkan keburukan demi keburukan orang Yahudi dalam surah Al-Baqarah ini supaya kita umat Islam tidak mencontohnya. Adapun keburukan yang Allah sebutkan dalam 3 ayat ini adalah mereka suka mengingkari janji. Jadi salah satu keburukan yang dilakukan oleh orang Yahudi itu adalah mereka suka ingkar janji. Sekarang berjanji, besok janji itu diingkari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka sebagai orang-orang fasik. Sebagaimana firman Allah, "Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat." Sungguh kami telah turunkan kepadamu Muhammad ayatin bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidaklah ingkar kepada ayat-ayat yang jelas itu kecuali orang fasik. Salah satu contoh perbuatan orang fasik itu adalah awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Setiap kali berjanji dia melempar janjinya. Artinya dia tidak menepati janjinya. Baik. Walaqad anzalna, dan sungguh kami telah menurunkan. Kalau kita mendapati kami dalam Al-Quran, itu bukan berarti Allah atau Tuhan lebih dari satu. Na'udzubillah, itu pemahaman yang keliru. Kalau Allah menyebut kata kami untuk menunjuk dirinya, itu ada 2 maksud Bapak Ibu. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa ada makhluk yang terlibat dalam perkara itu. Dalam turunnya Al-Quran siapa yang terlibat? Malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, kadang Allah menunjuk dirinya dengan kata kami untuk menunjukkan keagungan dan kehebatan. Jadi kita tidak boleh memahami bahasa Quran dengan pendekatan bahasa kita. Kalau bahasa kita, kami itu kan lebih dari satu, ya toh? Nah, kita tidak boleh memahami bahasa Quran itu dengan pendekatan bahasa kita. Kita harus gunakan pendekatan ya bahasanya Al-Quran, bahasa Arab. Walaqad anzalna, dan sungguh kami telah menurunkan ilaika, kepada kamu Muhammad. Kalau disebut kamu, orangnya jauh apa dekat? Kalau disebut kamu, orangnya jauh apa dekat? Dekat. Ini menunjukkan bahwa betapa dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang paling dekat dengan Allah melebihi Rasulullah, tidak ada. Manusia yang paling bertakwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang nyata bahwa beliau itu dekat dan sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nama Allah sering disandingkan dengan nama Rasulullah SAW. Ketika azan itu yang disebut hanya 2 nama. Nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Tapi saya pernah lihat video itu azannya orang Kristen, orang Nasrani. Jadi pernah enggak lihat? Nah, cari di YouTube nanti ada itu ya. Azan umat Nasrani itu nadanya sama seperti azannya umat Islam, tapi yang disebut itu nama Isa. Ya, nama Isa. Wa anna Isa ibnullah. Itu kalau orang tidak paham, suaranya bagus Bapak Ibu. Kalau orang tidak paham, itu disangkanya azan itu. Disangkanya azan. Baik. Jadi dalam azan itu yang disebut hanya 2 nama, nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang sholat sampai kakinya pecah-pecah kecuali Rasulullah. Panjenengan pernah enggak sholat sampai kaki pecah-pecah? Tidak pernah. Ini menunjukkan kedekatan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh berlebih-lebihan Bapak Ibu. Menilai ini tidak boleh berlebih-lebihan. Ada sebagian orang itu berlebih-lebihan sampai dia buat hadis palsu. Begini bunyi hadisnya, laula kaya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Seandainya bukan karena kamu Muhammad, aku tidak ciptakan dunia dan isinya. Pernah tidak panjenengan dengar hadis ini? Tidak pernah. Nggak pernah ya.
Nah, itu hadis palsu. Ya, itu hadis palsu. Termasuk juga hadis palsu itu adalah ketika ada orang berkata bahwa nama Nabi Muhammad itu tertulis di arsy-Nya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngoten. Maka kenapa mereka menyampaikan ini? Tentu mereka salah baca atau salah mendengarkan. Baik. Oleh karena itu, ilaika dalam ayat ini kepada kamu menunjukkan kamu itu dekat. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menggunakan khitab, mukhatab, kamu. Walaqad anzalna ilaika, dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayatim bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Yang dimaksud ayat-ayat yang jelas adalah Al-Quran. Kami telah turunkan Al-Quran kepada kamu Muhammad. Proses turunnya Al-Quran itu 3 tahap. Pertama dari Allah ke Lauhil Mahfuz, kemudian yang kedua dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, kemudian yang ketiga dari langit dunia kepada Nabi Muhammad. Jadi prosesnya panjang. Sesuatu yang melewati proses panjang itu menunjukkan mulia, Bapak Ibu. Ngoten. Sesuatu itu sangat betul-betul diverifikasi, betul-betul dijaga. Ngoten. Itu kalau prosesnya panjang. Beda sesuatu itu kalau tidak mulia, biasa proses cepat itu. Ngoten. Nah, sama kalau panjenengan ngirim paket ke tempat yang jauh gitu. Kalau paket itu yang dikirim itu benda berharga, itu betul-betul dijaga dan betul-betul diverifikasi. Ngoten. Nah, supaya barang itu aman sampai kepada tujuan. Nah, Al-Quran proses turunnya ada 3 tahap. Dari Allah, Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Jadi kita ini dapat kado Quran atau hadiah Quran dari Allah itu dari tempat yang sangat jauh. Kalau panjenengan dapat paket dari tempat yang sangat jauh dan paket itu barang berharga, senang enggak? Senang. Misalnya dapat kiriman dari saudara yang ada di Mekah gitu. Dikirimi Quran dari sana. Itu beda ceritanya dengan panjenengan beli Quran di toko Bayakub itu. Beda. Panjenengan akan cerita, ini saya dapat Quran ini dikirim dari Mekah ini langsung. Itu ceritanya tidak selesai 3 hari. Tapi kalau beli di Bayakub sudah selesai ceritanya, tidak dia ceritakan. Nah, Allah kirimkan Quran kepada kita bukan dari dunia. Allah kirimkan Quran dari tempat yang sangat jauh, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya. Nah, seharusnya kita senang dengan Al-Quran. Senang tidak sama Quran? Senang. Bahagia tidak kalau baca Quran? Hah? Bahagia kalau baca Quran? Kalau kita merenung bahwa Quran ini paket yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahagia baca Quran ini. Dan kita tidak akan pernah bosan untuk baca Quran. Jadi Quran itu diturunkan dengan 3 tahap. Ayatim bayyinat, ayat-ayat bayyinat yang jelas. Apa yang jelas? Pertama, Al-Quran ini jelas firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak bukti-bukti atau kajian-kajian ilmiah yang menunjukkan Quran itu firman Allah. Tapi kita orang beriman tidak perlu kajian itu. Karena tanpa kajian itu kita sudah percaya bahwa Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti yang nyata bahwa Quran itu firman Allah adalah dibaca berulang kali tapi tidak pernah membosankan. Dibaca berulang kali tapi tidak pernah membosankan. Walaupun orang yang membaca itu tidak paham. Ini bukti yang jelas bahwa Quran itu firman Allah. Kemudian yang kedua, jelas kebenarannya. Bayyinat ini artinya jelas kebenarannya. Jadi isi kandungannya jelas. Baik. Tidak ada isi kandungan Al-Quran yang bertentangan dengan fitrah kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, bayyinat yang dimaksud adalah jelas kandungan maknanya. Jadi mudah untuk dipahami.
Jadi Quran itu mudah untuk dipahami oleh semua kalangan, mau orang Arab maupun non Arab, mudah untuk dipahami. Yang mengatakan mudah ini bukan saya Bapak Ibu, Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qamar, Allah ulang sampai 4 kali. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri, apa lanjutannya? Fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat dan dihafalkan. Fahal mim muddakir. Adakah orang yang banyak menghafal Quran? Adakah orang yang banyak memahami Quran? Jadi Allah yang berkata bahwa Al-Quran ini mudah untuk dipahami dan mudah untuk dihafalkan. Percaya enggak sama Allah? Percaya. Kalau saya yang berkata Al-Quran ini mudah dihafalkan, belum tentu Bapak Ibu percaya. Tapi yang berkata langsung adalah Allah, maka kita wajib percaya. Nah sekarang saya tanya sama panjenengan, mudah enggak menghafal Quran? Mudah enggak hafalan Quran nih? Coba saya tanya sama satu orang mengatakan mudah, tapi mayoritas mengatakan sulit sepertinya. Yang susah itu Qurannya apa orangnya? Baik. Mudah hafal Quran tuh. Buktinya apa? Ada anak usia 4 tahun hafal Quran. Ada anak usia 7 tahun hafal Quran dengan tafsirnya. Nah, saya cerita bukan saya sombong Bapak Ibu, ini saya menunjukkan bahwa Quran itu sangat mudah dihafalkan. Saya menghafal semester 1, masuk semester 2 selesai 30 juz. 6 bulan selesai. Itu menunjukkan bahwa Quran itu sangat mudah dihafalkan, sangat mudah. Ada teman saya hafalan Quran 4 bulan selesai 30 juz dan itu lancar. Ngatan. Lancar. Tapi teman-teman yang hafalan Quran sampai sekarang belum selesai, itu mungkin ikut sunnahnya para sahabat. Karena sahabat tuh hafalan Quran 23 tahun baru selesai. Sebab Quran itu diturunkan dalam masa 23 tahun. Jadi yang hafalan Quran sampai sekarang belum selesai-selesai, nah, mungkin nunggu 23 tahun baru selesai ya. Baik. Jadi bayyinat ini maknanya adalah jelas. Kandungannya jelas, mudah dipahami dan mudah dihafalkan. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidak ada yang ingkar kepada Quran kecuali orang-orang fasik. Dengan Al-Quran yang sangat jelas Bapak Ibu, jelas dari Allah, jelas kebenarannya, jelas isi kandungannya dan sangat mudah untuk dipahami, maka seharusnya manusia itu kalau membuka hati dan akalnya pasti beriman kepada Al-Quran. Oleh karena itu orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, Allah katakan mereka sebagai orang fasik. Sebagaimana firman-Nya, wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidak ada yang ingkar kepada Al-Quran kecuali orang-orang fasik. Sering kita sebut fasik ini, ente fasik. Fasik itu apa? Hah? Wallahu ta'ala alam. Jawaban yang paling aman itu wallahu ta'ala a'lam. Fasik dari kata fiskun. Fiskun artinya adalah merusak. Orang yang merusak batinnya dan dia mengajak orang lain untuk berbuat kerusakan. Nah, kalau dia rusak sendiri, tidak mengajak orang lain, itu tidak disebut fasik. Dia rusak sendiri, misalnya dia tidak sholat, misalnya dia tidak tidak puasa, ini belum disebut fasik. Fasik itu ketika dia rusak dan kerusakannya berpengaruh kepada orang lain. Nah, itu disebut dengan fasik. Ini sebagaimana sabda Nabi bahwa ada 5 binatang yang fasik, kata Nabi. Khamsun minad dawabi kulluhunna fawasiqa. Ada 5 binatang yang semuanya termasuk binatang fasik. Fasik itu binatang yang suka merusak. Di antara yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah al-fa'ratu, tikus. Tikus itu binatang yang fasik. Maka karena dia binatang fasik, sama Nabi disunnahkan untuk dibunuh, baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Baik. Kemudian fasik itu ada 2 macam Bapak Ibu. Ada fasik yang keluar dari iman, ada fasik yang tetap dia dianggap sebagai orang beriman.
Fasik yang keluar dari iman adalah orang yang ingkar kepada Allah. Itu fasik yang keluar daripada iman. Kemudian fasik yang tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar daripada iman adalah fasik karena dia telah melakukan dosa. Ya, melakukan dosa seperti sabda Nabi, siapa yang menghina orang lain dia adalah fasik. Sibabul muslim fusukun. Mencela orang muslim fusukun, fasik. Jadi mencela orang lain itu termasuk perbuatan fasik. Maka Yahudi dalam ayat ini Allah sebut dengan fasik. Mereka termasuk orang-orang fasik. Apa contoh kefasikan yang dilakukan oleh mereka di ayat berikutnya? Mereka kalau berjanji suka mengingkari janji. Sebagaimana firman Allah, awakullama, setiap kali. Kalau disebut kullama itu artinya setiap kali. Setiap kali berjanji mereka pasti mengingkari janjinya. Awakullama ahadu, setiap kali mereka ahadu, mengikat perjanjian. Ahadu ahdan, mengikat perjanjian. Nabada'u fariqum minhum, sekelompok mereka melempar perjanjian itu. Nah, perhatikan, Allah tidak sebut mereka melempar perjanjian itu, tapi Allah sebut sekelompok mereka. Ini Allah adil, ya, Allah adil. Allah tidak pukul rata. Artinya tidak semua orang Yahudi itu ingkar janji. Ada sekelompok di antara mereka yang memenuhi janji Allah dan janji dengan manusia. Tapi mayoritas di antara mereka ingkar janji. Nah, karena tidak semua, maka Allah tidak pukul rata. Allah hanya sebut nabadahu fariqum minhum. Sekelompok dari mereka itu kalau berjanji, mereka mengingkari janjinya. Ini pelajaran Bapak Ibu. Kita tidak boleh pukul rata. Kalau ada satu orang yang salah, tidak boleh kita pukul rata bahwa kelompok itu jelek semua. Tidak boleh. Nah, ini sekarang yang lagi viral itu, ada pengasuh, bukan pondok pesantren, ya, apa itu? Boarding school, sekolah berasrama yang menggauli 12 santrinya. Itu sama media-media kafir, ya. Media-media miliknya non muslim itu yang diberitakan adalah pengasuh pondok pesantren. Akhirnya dalam pikiran orang-orang yang membaca dan mendengarkan berita itu, pesantren itu jelek. Masa kiainya menggauli santrinya. Padahal itu boarding school, sekolah berasrama, dan itu belum dapat izin dari Kementerian Agama, dari apa, untuk membangun pesantren. Pesantrennya itu belum dapat izin, Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh pukul rata lalu suuzon kepada semua pesantren, bahwa kiai-kiai seperti itu. Lah, kalau satu yang salah kita tidak boleh pukul rata. Sebagaimana Allah tidak mengatakan semua orang Yahudi itu ingkar janji. Allah hanya berfirman fariqum minhum, sekelompok dari mereka. Setiap kali berjanji mereka suka mengingkari janji. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan mereka itu la yu'minun, tidak beriman. Artinya kalau mereka beriman, mereka tidak mungkin ingkar janji, karena ciri orang beriman itu selalu menepati janji. Kalau kita berjanji sama orang, kita tidak tepati janji itu, kita sering menyalahi janji itu tanda iman kita bermasalah. Karena kata Nabi, ciri orang beriman itu adalah suka menepati janji. Dan ciri orang munafik, orang fasik itu suka ingkar janji. Oleh karena itu Nabi itu kalau sudah berjanji, Bapak Ibu, beliau akan tepat sesuai janjinya. Dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW pernah duduk di bawah teriknya matahari, duduk di situ nunggu seseorang. Lalu sama sahabat ditemui, ya Rasul, ada apa dengan engkau? Kenapa engkau duduk di apa namanya, di tempat yang sangat panas ini? Bukankah di situ di sebelah sana ada tempat yang dapat untuk berteduh, tidak kena sinar teriknya matahari? Kemudian Rasulullah SAW saat itu menjawab, saya tidak akan pindah dari tempat ini karena saya telah
bersepakat dengan orang yang saya tunggu bahwa saya menunggu di tempat ini. Mata, luar biasa. Nah, ini contoh dari Rasulullah bahwa orang beriman itu tidak boleh ingkar janji. Maka menepati janji itu menurut mayoritas ulama hukumnya wajib. Tapi ada pendapat lain mengatakan bahwa menepati janji itu bisa sunnah, ya bisa wajib. Tergantung orang yang dia berikan janji. Kalau orang yang dia berikan janji itu tidak melakukan tindakan apa-apa, maka menepati janji itu hukumnya sunnah. Contoh, panjenengan berkata kepada saya, Ustadz, nanti kalau saya gaji bulan depan sudah keluar, misalnya 10 juta, nanti saya traktir Ustadz gitu. Nah, saya belum melakukan tindakan apa-apa, saya belum mengkosongkan perut saya, karena saya belum tahu persis di tanggal berapa panjenengan itu uangnya cair. Maka menepati janji yang seperti itu, kata ulama, hukumnya sunnah. Tapi kalau yang dijanjikan itu sudah melakukan tindakan, Ustadz besok makan ya, akhirnya besok pagi saya sudah mengkosongkan perut, udah tidak makan. Ternyata siang panjenengan telepon saya, Ustadz mohon maaf tidak jadi, saya ada acara. Dosa itu. Ya. Ada tidak di sini pelakunya? Wallahu taala alam. Ya. Kalau satu orang tidak apa-apa. Yang banyak dosa itu kalau janji pada jemaah, ya, pada jemaah besok tidak usah makan berangkat pengajian karena disediakan makan. Ternyata sampai ke pengajian tidak ada makan. Itu dosa besar tuh. Berapa orang yang dia khianati, ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan menepati janji itu dalam bentuk apapun hukumnya wajib. Nah, karena orang yang tidak menepati janji Nabi katakan sebagai orang munafik. Orang munafik itu kan apabila berbicara dusta, apabila dipercaya khianat, dan apabila berjanji dia mengingkari janjinya. Maka dalam ayat ini Allah menegaskan bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Kalaulah mereka beriman, mereka pasti menepati janji. Dan salah satu janji yang mereka ingkari adalah janji dengan Allah, sebagaimana di ayat berikutnya. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Dan ketika datang kepada mereka rasul min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada dengan mereka, yaitu membenarkan kitab Taurat. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Lalu sekelompok orang Yahudi yang diberikan Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala melempar kitab Allah, wara'a zuhurihim, di belakang mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Paham tak ayat ini? Sudah paham? Ini ada kalimat simbolik ya di kata wara'a zuhurihim. Mereka melempar Al-Quran wara'a zuhurihim, di belakang mereka. Bukan berarti mereka ambil Quran lalu dilempar, tidak. Yang dimaksud adalah mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Padahal dalam Taurat itu ada perjanjian Bapak Ibu, bahwa semua orang Yahudi wajib beriman kepada Al-Quran, dan mereka menyetujui perjanjian itu sebagaimana yang sudah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Tapi ketika Nabi datang membawa Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka, justru mereka itu nabadha fariqun, sekelompok mereka melempar Al-Quran di belakang mereka. Melempar itu bukan berarti Qurannya diambil dilempar. Apa bedanya? Kalau dilempar di depan dengan di belakang itu bedanya apa? Saya melempar HP di depan, yang satu saya melempar HP di belakang, itu bedanya apa? Ah, betul. Kalau di depan ada kemungkinan diambil lagi, tapi kalau di belakang ya seperti bungkusnya kue itu, nah, tidak dipedulikan. Ini menunjukkan bahwa orang Yahudi dulu
sekarang dan yang akan datang mereka tidak akan beriman kepada Al-Quran, karena Quran itu wara'a zuhurihim, dilempar di belakangnya oleh mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak beriman kepada Al-Quran sampai kapanpun. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa Allah benci kepada siapapun, apakah itu orang Yahudi ataukah umat Islam, yang mengabaikan Al-Quran. Dan tidak ada perkara yang paling menyedihkan Nabi Muhammad, Bapak Ibu, sampai Nabi mengadu kepada Allah, melainkan perkara umatnya tidak memperdulikan Al-Quran. Umatnya tidak peduli kepada Quran. Akhirnya Nabi mengadu kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Furqan. Allah berfirman, wa qala ar-rasulu, dan Rasul Nabi Muhammad berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya banyak umatku yang mengabaikan Al-Quran. Mahjura itu artinya mengabaikan. Termasuk mahjura itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, pertama adalah kalau Quran dibacakan tapi dia tidak mendengarkan. Ada Quran dibacakan tapi dia tidak mendengarkan. Di dalam mobil setel murattal, tapi penumpangnya bicara satu sama lain, itu termasuk mahjuro. Kalau disetel murattal itu harusnya diam dan mendengarkan. Dan panjenengan kalau mau tidur tidak usah setel murattal. Ini tidak mau tidur setel murattal, kecuali untuk anak kecil yang memang mereka pembiasaan untuk mendengarkan. Tapi kita orang dewasa yang paham akan hal ini, mau tidur itu tidak usah setel murattal, matikan. Kalau kita ingin setel murattal, setelah dan dengarkan, ikuti. Karena firman Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran dibacakan, fastami'u, diam, wa ansitu, fastami'u, dengarkan, wa ansitu, dan diam. Harus dua-duanya dilakukan ya. Dengarkan dan diam. Ada orang sambil mendengarkan tapi dia bicara dengan temannya. Ini belum sempurna dia melaksanakan perintah tersebut. Yang dimaksud oleh Quran adalah dengarkan dan diam. Ada sebaliknya, diam tapi tidak diam tidak mendengarkan. Siapa dia? An-naimun, orang-orang yang tidur. Tidur di dalam majelis, tapi di sini tidak ada. Ya. Yang banyak tidur itu kan orang di khutbah Jumat. Ya, sholat Jumat itu kalau saya khutbah, saya tidak lebih dari 15 menit saja. Walaupun masjid itu minta 20 menit, saya tidak. Kalau mau ya saya undang 15 menit, saya selesai khutbah. Kalau tidak, jangan undang saya bilang gitu. Karena maksudnya ketika khutbah itu saya menyaksikan banyak orang-orang yang tidur. Nah, ketika barakallahu li wa lakum itu otomatis bangun, Pak. Kayak alarm gitu. Ketika khatibnya sebut Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, itu bangun semua. Tapi ketika khatibnya berceramah banyak yang tidur. Tapi kalau di pengajian insyaallah tidak ada. Karena pengajian lebih santai dan jamaah bisa diajak untuk ngobrol. Baik. Maka termasuk perbuatan mengabaikan Quran yang pertama kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu adalah kalau Quran dibaca tapi tidak didengarkan. Kemudian yang kedua, tidak membaca Quran. Ada orang hidup 50 tahun tidak pernah baca Quran sama sekali. Dia baru belajar Quran tuh ketika di usia 50 tahun. Jadi selama 50 tahun pertama dia tidak pernah buka Quran. Dia tidak pernah baca Quran. Ada Quran di rumahnya tapi simpan di dalam almari sampai berdebu. Ini termasuk perbuatan mahjuro, termasuk perbuatan yang mengabaikan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, termasuk perbuatan mahjuro adalah orang yang tidak memahami Quran. Dia punya Quran, dia yakin Quran itu kitab sucinya, dia baca tapi dia tidak pahami. Itu termasuk perbuatan mahjuro yang dikeluhkan oleh Rasulullah kepada Allah. Kemudian yang terakhir, termasuk perbuatan mahjuro adalah ketika seseorang itu tidak mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka Allah sangat benci kepada siapa saja yang mengabaikan Al-Quran, sebagaimana Yahudi.
Mereka melemparkan Al-Quran wara'a zuhurihim, di belakang mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Padahal mereka tuh tahu bahwa Quran itu dari Allah. Cuman karena kedengkiannya mereka melemparkan Al-Quran di belakang mereka. Dan mereka tidak pernah iman dan tidak akan iman kepada Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Jelas ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.